Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat rekan-rekan dan kita semua. Rekan-rekan pimpinan Dikopinda Kota Blitar maupun rekan-rekan pimpinan Dikopin di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur karena berkat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saat ini kita boleh bersama-sama untuk saling berbagi, saling berdiskusi, untuk memahami bersama tentang masalah-masalah yang dihadapi gerakan koperasi ke depan. Dan bersama-sama pula kita senantiasa membangun semangat yang tak kunjung padam untuk terus mengembangkan, memperjuangkan, dan memberdayakan koperasi sebagai wadah usaha kita bersama, wadah usaha seluruh anggota yang berhimpun di dalam koperasi, wadah usaha bersama untuk mensejahterakan seluruh anggota maupun mensejahterakan atau berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Rekan-rekan sekalian, pimpinan Dikopinda Kota Blitar maupun rekan-rekan pimpinan Dikopinda di mana saja berada, pada saat ini atas nama pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur dan atas undangan maupun atas agenda yang telah diacarakan oleh teman-teman dari pimpinan Dikopinda Kota Blitar, pada saat ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa masalah, beberapa materi yang mungkin perlu kita diskusikan, kita pahami, dan kita hayati serta kita amalkan bersama dalam rangka kita membina, membawa, mengarahkan gerakan koperasi untuk mengatasi dan mensikapi tantangan ke depan yang mau tidak mau akan hadir di tengah-tengah kita, baik ketika kita mengembangkan organisasi koperasi maupun ketika kita mengembangkan usaha koperasi untuk kesejahteraan anggota maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Rekan-rekan sekalian, seluruh anggota atau seluruh pimpinan Dewan Koperasi Indonesia daerah Kota Blitar maupun di mana saja berada, baiklah saya akan memulai menyampaikan beberapa materi yang mungkin nanti dapat kita diskusikan dan kita bahas bersama. Saya akan memulai dengan sebuah paparan, mudah-mudahan paparan ini bermanfaat dan bisa kita pahami bersama-sama. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya akan mencoba menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan tata kelola koperasi pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga pasca diundangkannya PP 7 tahun 2021 sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang 11 2020 tentang kemudahan, pelindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Baiklah rekan-rekan, saya akan memulai dengan paparan atau materi berikutnya.
Rekan-rekan sekalian, arah pengembangan dan pemberdayaan tata kelola koperasi dan UKM pasca Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mari kita pahami minimal ada dua hal yang perlu kita sikapi untuk kita atasi atau untuk bahan bagi kita memberdayakan koperasi menghadapi tantangan-tantangan yang akan hadir di depan kita. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, koperasi dan UKM pasca Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan, koperasi dan UKM diarahkan menjadi wadah untuk menyerap tenaga kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja di tengah-tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan anggota koperasi. Inilah rekan-rekan sekalian, arah pengembangan dan pemberdayaan tata kelola koperasi ke depan pasca Undang-Undang 11 tahun 2020. Koperasi dan UMKM diarahkan menjadi wadah untuk menyerap tenaga kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja. Berikutnya, pengembangan ke depan tentunya kita akan menggerakkan atau mensikapi bersama-sama agar koperasi mampu menjawab dan melaksanakan tuntutan globalisasi sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Ada 3 hal yang perlu untuk kita laksanakan bersama. Yang pertama, meningkatkan kinerja sebagai badan usaha yang mampu melayani kebutuhan anggotanya di satu sisi dan mampu berbisnis dengan bukan anggota. Inilah tantangan yang pertama, bagaimana koperasi menjawab tuntutan-tuntutan globalisasi maupun tuntutan-tuntutan yang semakin kompetitif di dunia usaha. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, membangun kerjasama dan menggalang potensi seluruh kekuatan koperasi dan UKM. Inilah sebuah tantangan yang tentunya kita, pimpinan Dikopinda, baik di kota Blitar maupun di kota-kota yang lain, harus mampu bagaimana kita menciptakan kondisi agar terbangun kerjasama dan penggalangan potensi seluruh kekuatan koperasi dan UMKM. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, bagaimana kita mampu memahami dan memanfaatkan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan dalam mengembangkan usaha. Karena ke depan, rekan-rekan sekalian, kita tidak bisa lepas atau kita tidak bisa meninggalkan perkembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan di dalam mengembangkan usaha-usaha koperasi maupun usaha-usaha rekan-rekan pelaku ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Itulah tantangan ke depan dan itulah tugas kita bersama pimpinan Dewan Koperasi Indonesia baik di kota Blitar maupun di daerah yang baik di kota Blitar maupun di mana saja kita berada, bagaimana kita menjadi pemerjuang, menjadi advokator, menjadi fasilitator agar gerakan koperasi mampu menjawab tantangan dan tuntutan globalisasi. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, masalah strategis yang perlu disikapi ke depan dalam tata kelola koperasi pasca Undang-Undang 11 2020. Yang pertama adalah pengembangan usaha koperasi. Pengembangan yang bagaimana rekan-rekan sekalian? Yang pertama adalah
transaksi pelayanan. Bagaimana usaha koperasi ini mampu melakukan transaksi pelayanan. Transaksi pelayanan adalah transaksi koperasi dalam rangka melayani kebutuhan anggotanya. Yang kedua, transaksi bisnis. Ke depan, pasca Undang-Undang 11 tahun 2020 diundangkan, maka koperasi jelas harus mampu berbisnis. Kalau sebelum lahirnya Undang-Undang 11 tentang cipta kerja, kita masih mungkin malu-malu berbisnis, koperasi kok berbisnis dan lain-lain, tapi justru sekarang koperasi harus mampu melakukan transaksi pelayanan kepada anggotanya dan mampu melakukan transaksi bisnis dengan bukan anggota atau masyarakat. Yang kedua adalah masalah pendirian koperasi. Ini juga masalah strategis yang perlu kita sikapi bersama. Pendirian koperasi saat ini dapat didirikan minimal oleh 9 orang. Kalau dulu dalam Undang-Undang 25 1992 yang sekarang juga masih berlaku, di sana disebutkan bahwa pendirian koperasi oleh 20 orang. Tapi sekarang 9 orang sudah dapat untuk mendirikan koperasi. Tetapi rekan-rekan sekalian, walaupun koperasi melakukan transaksi pelayanan, melakukan transaksi bisnis, melakukan pendirian, pendirian koperasi dapat didirikan hanya oleh 9 orang. Semua hal yang kita lakukan ini jelas tidak akan lepas dari nilai prinsip koperasi. Bahwa koperasi apapun yang dilakukan tentunya harus tetap berada dalam koridor prinsip dan nilai, yaitu sebagai gerakan saling tolong-menolong dan sebagai kumpulan orang. Berikutnya rekan-rekan sekalian, yang berkaitan dengan pendirian koperasi minimal oleh 9 orang. Kenapa kok terjadi perubahan dalam pasal pendirian koperasi? Kalau di Undang-Undang 25 itu dilakukan oleh 20 orang, di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dan juga di PP 7 tahun 2021 pendirian koperasi dapat didirikan minimal oleh 9 orang. Nah, rekan-rekan sekalian, semangat dari PP 7 2021 memberikan kemudahan masyarakat untuk mendirikan koperasi. Karena inilah tantangan hari ini dan inilah tuntutan dan harapan masyarakat hari ini. Dan pemerintah itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, termasuk kemudahan di dalam mendirikan koperasi. Tetapi rekan-rekan sekalian, walaupun koperasi dapat didirikan minimal oleh 9 orang, tentunya koperasi tidak menghilangkan prinsip nilai koperasi sebagai kumpulan orang. Jadi syarat pendirian koperasi oleh 9 orang ini tentunya tidak boleh menghilangkan prinsip dan nilai koperasi sebagai kumpulan orang. Koperasi sebagai kumpulan orang tentunya tidak bisa dihilangkan atau prinsip ini tidak dipakai lagi, jelas tidak bisa. Jadi tetap bahwa pendirian koperasi oleh 9 orang tetap tidak menghilangkan prinsip dan nilai koperasi sebagai kumpulan orang. Karena itu, semangat dari PP 7 2021 yang memberikan kemudahan bagi masyarakat mendirikan koperasi harus ditindaklanjuti dengan gerakan
mengembangkan keanggotaan. Jadi awalnya memang boleh 9 orang, tetapi 9 orang ini kan hanya untuk pendiriannya. Ketika koperasi sungguh-sungguh ingin menjadi sebuah kumpulan orang, pasti harus diikuti dengan gerakan mengembangkan keanggotaan koperasi. Sehingga koperasi akan seperti jati dirinya sebagai kumpulan orang. Kalau koperasi didirikan 9 orang, sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tetap 9 orang, ya mungkin kita bisa bertanya, ini koperasi atau PT? Dari 9 orang yang mempunyai modal, yang berhimpun dalam wadah koperasi. Kalau 9 orang yang punya modal itu berhimpun untuk mengembangkan modalnya, tentunya itu adalah PT, bukan lagi koperasi. Inilah rekan-rekan masalah-masalah strategis yang tentunya harus kita sikapi bersama-sama, yang tentunya harus kita kawal bersama-sama, bahwa koperasi yang pada awalnya boleh didirikan minimal oleh 9 orang, tetap harus dikembangkan, tetap harus diarahkan menjadi sebuah organisasi badan usaha bersama yang merupakan kumpulan orang, bukan organisasi badan usaha yang merupakan persekutuan modal, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang PT ataupun Undang-Undang badan usaha di luar koperasi. Baiklah rekan-rekan sekalian, selanjutnya langkah strategis dan taktis yang harus kita lakukan untuk mengembangkan usaha bisnis koperasi tanpa meninggalkan jati diri sebagai gerakan saling tolong-menolong. Nah, rekan-rekan sekalian, koperasi Indonesia itu di satu sisinya adalah gerakan saling menolong. Di era-era sekarang, selain gerakan saling tolong-menolong, sisi yang lain koperasi adalah gerakan bisnis bersama. Inilah sebetulnya perwujudan koperasi Indonesia pada saat ini. Bahwa koperasi Indonesia itu merupakan sebuah wadah yang merupakan gerakan saling tolong-menolong bagi sesama anggota yang berhimpun, dan gerakan bisnis bersama untuk melayani kebutuhan masyarakat atau melayani kebutuhan bukan anggota. Nah, rekan-rekan sekalian, kembali kepada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 sebagai petunjuk teknis dari Undang-Undang 11 tahun 2020. Yang pertama, peraturan pemerintah itu jelas mengatur bahwa koperasi itu melakukan transaksi pelayanan dari, oleh, dan untuk anggota. Atau dengan kata lain, ketika koperasi itu melakukan usaha untuk melayani anggotanya, maka yang dilakukan adalah transaksi pelayanan. Di satu sisi yang lain, koperasi juga melakukan transaksi bisnis dengan bukan anggota. Atau dengan kata lain, rekan-rekan sekalian, ketika koperasi melakukan usaha untuk melayani bukan anggota, maka usaha ini adalah sebuah usaha yang merupakan transaksi bisnis. Sebuah usaha transaksi bisnis tentunya usaha yang berhitung untung dan rugi. Tentunya dari ungkapan istilahnya transaksi pelayanan dan transaksi bisnis yang tidak sama, jelas makna dari transaksi pelayanan itu tidak sama dengan transaksi bisnis yang dilakukan koperasi. Transaksi pelayanan itu dilakukan koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Sebagaimana tujuan awal pendirian koperasi, bahwa koperasi didirikan oleh sekelompok orang, oleh sekumpulan orang, itu adalah
bertujuan agar sekelompok orang ini yang mempunyai permasalahan sama, bersama-sama memecahkan juga masalahnya dengan bersama-sama pula. Dan gerakan bersama-sama pula ini adalah gerakan saling tolong-menolong. Karena koperasi itu didirikan oleh sekumpulan orang itu, tujuannya yang utama adalah bagaimana ketika kita mempunyai masalah dan kita tidak bisa memecahkan masalah itu, kita berhimpun bersama-sama. Atau ada sebuah kata indah yang mengatakan satu lidi tidak ada artinya, segebok lidi atau sekumpulan lidi menjadi kekuatan yang efektif. Itulah sebetulnya inti dari gerakan saling tolong-menolong. Tapi pada saat ini, gerakan koperasi, gerakan usaha koperasi itu tidak hanya melayani kebutuhan anggotanya saja, tetapi harus keluar. Koperasi harus keluar ke dalam percaturan dunia usaha bersama-sama dengan rekan-rekannya yang lain, yaitu pelaku-pelaku di luar koperasi. Di sanalah koperasi melakukan gerakan bisnis bersama untuk melayani bukan. Inilah rekan-rekan langkah strategis dan taktis yang harus dilakukan, bahwa koperasi Indonesia dengan dua sisinya adalah gerakan saling tolong-menolong dan gerakan bisnis bersama. Inilah yang akan diwujudkan ke depan. Nah, koperasi Indonesia ini walaupun merupakan gerakan bisnis, tetap harus juga di satu sisinya adalah gerakan saling tolong-menolong. Kalau koperasi melulu hanya melakukan gerakan bisnis, apa bedanya dengan sebuah PT yang sama-sama juga melakukan bisnis? Karena itulah jati diri koperasi, walaupun sekarang menjadi gerakan melakukan transaksi bisnis dengan masyarakat, dengan bukan anggota, tetap harus dalam koridor bahwa koperasi itu juga tetap melakukan gerakan saling tolong-menolong dengan transaksi pelayanan dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang berkaitan dengan transaksi bisnis koperasi dengan bukan anggota. Apa yang harus dilakukan oleh koperasi ketika melakukan transaksi bisnis? Terkait dengan amanah apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka transaksi bisnis koperasi itu dengan bukan anggota adalah transaksi-transaksi usaha di sektor real. Karena di sektor keuangan kita sudah paham semua bahwa di sektor keuangan koperasi itu hanya dapat melakukan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Transaksi pelayanan di sektor keuangan ini tentunya tidak sama dengan transaksi sektor keuangan yang dilakukan oleh perbankan. Dan koperasi memang tidak bisa melayani di sektor keuangan ini, melayani kebutuhan masyarakat bukan anggota. Nah, karena itulah transaksi bisnis koperasi ini sesuai dengan amanat maupun yang diatur dengan Undang-Undang 11 2020 adalah usaha di sektor real. Sektor real apa? Yang kita tahu industri rumah tangga itu sektor real. Ini ada menjahit, memasak, dan lain-lain. Mungkin mendirikan hotel seperti yang kita lakukan sekarang, teman-teman di PKBRI Kota Blitar sudah bergerak menuju usaha perhotelan atau mungkin usaha pertokoan. Dan masih banyak lagi sektor real yang dapat diusahakan oleh koperasi. Mungkin juga ada sektor transportasi dan lain-lain. Usaha sektor real di bidang pariwisata dan lain-lain. Itulah rekan-rekan sekalian. Jadi transaksi bisnis koperasi dengan bukan anggota itu dilakukan
dalam usaha-usaha di sektor real, bukan sektor keuangan. Langkah dan strategi pengembangan badan usaha koperasi UKM dalam rangka transaksi bisnis. Inilah sebetulnya yang mungkin perlu kita pahami juga rekan-rekan sekalian. Kita sebagai pembina gerakan koperasi, kita sebagai pemerjuang aspirasi dan cita-cita gerakan koperasi. Langkah strategis dan taktis pengembangan badan usaha koperasi UMKM dalam rangka transaksi bisnis itu yang pertama dan mungkin ini yang harus kita lakukan yaitu menerapkan prinsip jejaring dalam perilaku keseharian. Prinsip jejaring ini wujud nyatanya adalah bagaimana kita mewujudkan kerjasama dan bersama-sama. Karena kekuatan kita ini sebetulnya tidak hanya pada modal, tidak hanya teknologi atau di bidang manajemen, tetapi sebetulnya kekuatan kita itu ketika kita mampu bekerja sama dan bersama-sama. Rekan-rekan sekalian, strategi yang pertama adalah bagaimana UKM berhimpun dalam koperasi. Jadi wujud kerjasama dan bersama-sama ini bagaimana UKM berhimpun dalam koperasi. Ini kerjasama dan bersama-sama yang pertama, strategi yang pertama. Strategi yang kedua, kerjasama antar koperasi. Strategi yang ketiga, kerjasama UKM dan koperasi. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa UKM, pelaku-pelaku usaha UKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah itu sebetulnya tidak sama dengan koperasi. Karena usaha teman-teman pelaku ekonomi di sektor mikro, sektor kecil dan menengah itu adalah usaha-usaha swasta atau usaha-usaha pribadi sebetulnya, atau usaha-usaha dari sekelompok orang saja. Tetapi kalau koperasi itu adalah usaha yang dilakukan oleh kumpulan orang. Pelaku-pelaku ekonomi di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah itu yang pertama perlu kita pahami bersama bahwa mereka melakukan usaha untuk mengembangkan modal. Mereka memang langsung adalah usaha-usaha yang profit oriented. Tetapi kalau koperasi kan tidak semata-mata profit oriented. Koperasi juga tadi kita pahami bersama melakukan pelayanan kepada sesama anggota. Gerakan saling tolong menolong yang tidak berhitung untung dan rugi. Nah, UKM itu bisa berhimpun dalam koperasi. Tetapi UKM juga tidak berhimpun dalam koperasi, tetapi dalam rangka kita mengembangkan transaksi bisnis koperasi dan UKM dan koperasi itu mestinya harus bekerja sama. Bekerja sama UKM dan koperasi. Kerjasama antar koperasi. Dan kerjasama UKM yang berhimpun dalam koperasi. Itulah rekan-rekan sekalian. Karena UKM yang berhimpun dalam koperasi itu yang pertama pasti ada sesuatu yang saling menguntungkan. UKM ketika membutuhkan modal karena menjadi anggota koperasi, maka UKM tidak usah kemana-mana, bisa mencari modal di koperasinya. Selain itu, koperasi ini karena merupakan kumpulan orang, melayani banyak orang, UKM yang menjadi anggota koperasi itu mungkin bisa memanfaatkan koperasi sebagai pasar dari usahanya. Inilah salah satu nilai strategis ketika UKM atau pelaku UMKM berhimpun dalam koperasi. Nah, rekan-rekan sekalian, kerjasama itu
menghasilkan sebuah sikap bersama-sama membangun transaksi bisnis. Ketika UKM, koperasi, atau UKM dan koperasi bekerja sama, maka sasaran strategisnya adalah membangun transaksi bisnis. Dengan membangun transaksi bisnis bersama-sama ini, pasti banyak hal yang bermanfaat karena kita tidak lagi saling mematikan, tapi kita saling menghidupi, saling asah, asih, dan asuh. Nah, ketika kita bersama-sama membangun transaksi bisnis, maka akan tercipta lapangan kerja. Karena transaksi bisnis jelas itu akan menghasilkan sebuah usaha yang membutuhkan tenaga kerja. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, transaksi bisnis yang dilakukan itu melayani kebutuhan masyarakat, bukan anggota koperasi. Jadi kerjasama antar koperasi, kerjasama UKM dan koperasi maupun UKM yang berhimpun koperasi itu melalui sektor realnya itu bisa melayani kebutuhan masyarakat, bukan koperasi. Sedangkan kegiatan bersama-sama ini karena melakukan usaha jelas akan menciptakan lapangan kerja. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja ini akan bermuara pada sejahtera bersama. Rekan-rekan sekalian, di dalam rangka melakukan kerjasama usaha, dalam rangka melakukan jejaring usaha, tentunya kita pasti harus tetap merujuk kepada amanat konstitusi, di mana pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut tentunya sangat dalam, yaitu perwujudan sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta tidak berbasis individualistis, tetapi berbasis bekerja sama dan berbagi. Kesejahteraan yang ingin dibangun atau ingin dicapai sebetulnya kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan individu atau perorangan. Itulah rekan-rekan sekalian. Jadi menurut pasal 33 ayat 1 sebagai rujukan utama ketika kita sebagai bangsa itu melakukan usaha-usaha bisnis, maka usaha-usaha membangun perekonomian, usaha-usaha menciptakan kesejahteraan bersama ini tidak dibangun di atas persaingan, tapi sebetulnya dibangun di atas kebersamaan dan kerjasama. Dengan begitu, sesama pelaku ekonomi tidak saling mematikan, tidak melakukan persaingan satu dengan yang lain, tetapi bagaimana para pelaku ekonomi ini bekerja sama, saling mendukung, saling menghidupi, saling asih, asah, dan asuh. Nah, rekan-rekan sekalian, pengalaman di lapangan, bagaimana kita harus mengembangkan usaha dengan strategi kerjasama. Kunci strategi kerjasama dalam pengembangan usaha itu sebetulnya kata kuncinya hanya satu, berbagi. Nah, mungkin di sini ada beberapa pokok pikiran yang tentunya bisa dikembangkan oleh rekan-rekan di masing-masing daerah. Tapi yang jelas ada 4 poin ini yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Berbagi ini, yang pertama berbagi bidang usaha antara pelaku usaha. Jangan sampai bidang usaha yang hanya satu diperebutkan oleh bermacam-macam atau berbagai para pelaku usaha. Tentunya akan terjadi di sana pasti persaingan yang tidak bisa dihindarkan. Persaingan itu ada kecenderungan untuk saling mematikan. Nah, karena itu berbagi bidang usaha antara pelaku usaha ini mungkin salah satu strategi yang perlu kita renungkan
kita hayati dan kita amalkan. Yang kedua, berbagai wilayah usaha. Kita bisa melakukan wilayah usaha ini bisa dibagi antara para pelaku usaha sehingga tidak terjadi persaingan dalam satu wilayah usaha. Yang ketiga, kerjasama menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat. Banyak produk yang dibutuhkan masyarakat. Bagaimana produk ini dihasilkan sebagai perwujudan kerjasama para pelaku ekonomi, para pelaku usaha, tidak saling mematikan atau saling bersaing, tapi bagaimana bekerja sama menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat. Jadi produk-produk yang dibutuhkan masyarakat diharapkan itu menjadi produk hasil kerjasama, hasil jejaring, hasil kebersamaan para pelaku ekonomi. Baik itu UMKM, baik itu koperasi maupun para pelaku di luar koperasi maupun di luar UMKM. Yang keempat adalah kerjasama menghasilkan komponen produk. Misalnya, usaha pakaian jadi. Bagaimana kita bekerja sama untuk menghasilkan komponen produknya ini? Koperasi menyediakan bahan baku, UMKM mengerjakan proses penjahitannya. Koperasi ketika menyediakan bahan baku, misalnya kain dan lain-lain, koperasi bisa bekerja sama dengan para produsen kain, dengan produsen pabrikan misalnya. Dengan begitu, kita tidak saling mematikan, tapi saling menghidupi melalui kerjasama. Nah, itulah rekan-rekan sekalian yang dimaksudkan tadi bahwa kunci strategis kerjasama itu sebetulnya adalah berbagi. Kata kuncinya berbagi. Ketika kita siap berbagi, tapi tidak siap bersaing, maka apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, apa yang diamanatkan oleh konstitusi, bahwa ekonomi itu dibangun dalam kerangka kerjasama, dalam kerangka usaha bersama berdasarkan kekeluargaan, insya Allah itu akan terjadi. Dan itu akan bisa diwujudkan dalam tatanan kehidupan masyarakat sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, tentunya ketika kita mengembangkan usaha sektor real, tentu pasti harus ada tantangan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Beberapa tantangan yang harus dijawab dalam rangka spin-off atau pengembangan usaha koperasi antara lain, ya, saya akan sampaikan di sini. Yang pertama itu penguasaan dan pemanfaatan perkembangan teknologi dalam dan ilmu pengetahuan. Pertama, komputerisasi administrasi organisasi dan usaha. Penguasaan perkembangan regulasi. Peningkatan kualitas produk usaha koperasi dan UMKM. Jadi rekan-rekan sekalian, sudah waktunya mungkin kita tidak lagi mengerjakan administrasi organisasi maupun usaha itu secara manual, tetapi kita sudah memasuki era digitalisasi. Berarti sebagaimana kami sampaikan di sini, komputerisasi administrasi organisasi manusia merupakan sebuah tantangan yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjawab tantangan-tantangan globalisasi. Yang kedua, penguasaan perkembangan regulasi. Tentunya kita harus tetap paham bagaimana regulasi yang mengatur tata perekonomian ini dilahirkan atau diundangkan. Menguasai perkembangan ini tidak hanya sekedar menerima, tetapi dengan penguasaan perkembangan regulasi, tentunya kita gerakan koperasi melalui wadahnya Dikopin, baik Dikopinda, Dikopinwil maupun Dikopin, itu kita juga bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan materi-materi ataupun menyampaikan substansi tentang materi atau isi regulasi yang akan diundangkan.
Yang ketiga, peningkatan kualitas produk usaha koperasi. Ini jelas harus kita lakukan rekan-rekan sekalian, karena di era-era sekarang kualitas produk ini menjadi tantangan atau menjadi tuntutan bagaimana usaha koperasi dan teman-teman UMKM itu akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan tuntutan masyarakat yang juga tentunya menuntut kualitas dari produk-produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM. Yang kedua, rekan-rekan, membangun relasi komunikasi antar anggota, antar koperasi dan pelaku UMKM. Dengan menguasai teknologi informasi komunikasi sebagai media sarana membangun relasi dan jaringan. Rekan-rekan sekalian, kami ingin sampaikan bahwa ketika kita membangun relasi dan komunikasi, baik itu antar anggota, antar koperasi dengan pelaku UKM, atau bisa dikembangkan antar koperasi dengan para pelaku usaha di luar koperasi, tentunya tidak lagi relasi yang dibatasi sekat dan waktu. Setiap saat kita bisa berkomunikasi. Setiap saat kita bisa saling tukar-menukar informasi. Untuk itulah rekan-rekan sekalian, dalam rangka membangun relasi dan komunikasi antar anggota, maka koperasi dan teman-teman UMKM harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi sebagai media sarana untuk membangun relasi dan jaringan. Karena relasi dan jaringan melalui penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, maka sekat ruang dan waktu itu akan dapat ditembus. Kita bisa berkomunikasi setiap saat. Tidak harus dibatasi siang hari atau malam hari, tapi setiap saat. Karena pengembangan usaha ini, penerimaan informasi usaha ini mungkin bisa datang malam hari, mungkin bisa datang siang hari. Nah, ini bisa terus kita bangun relasi ini ketika kita mampu menembus sekat ruang dan waktu. Menembus sekat ruang dan waktu inilah kita perlu menguasai teknologi informasi. Apalagi sekarang kita sudah sering mengenal bahwa kita sekarang memasuki era-era digitalisasi. Yang berikutnya adalah penguasaan teknologi dalam akses informasi pasar. Tentunya sebagaimana kami sampaikan tadi, melalui penguasaan teknologi kita mampu mengakses informasi pasar. Nah, yang ketiga, pengembangan tata kelola organisasi dan usaha yang transparan, akurat, tertib, dan cepat menembus ruang dan waktu melalui digitalisasi koperasi. Inilah yang tadi ingin saya sampaikan, bahwa intinya di dalam tata kelola organisasi dan usaha, di dalam rangka pengembangan usaha-usaha koperasi, maka nilai transparan, akurat, tertib, dan cepat ini harus kita lakukan. Dan transparansi, akurat, tertib, dan cepat ini harus mampu menembus ruang dan waktu. Setiap saat kita dapat melakukan usaha, setiap saat kita dapat melakukan komunikasi, setiap saat kita bisa melakukan saling tukar produk dan lain-lain. Dan itulah yang diharapkan hari ini, itu bisa kita kuasai melalui digitalisasi koperasi. Rekan-rekan sekalian, apa yang kami lakukan, yang kami sampaikan di atas, tentunya kita tidak bisa sendiri. Dan dalam hal ini kita tentunya tetap bekerja sama. Kita tetap mengharapkan dukungan pemerintah. Nah, di era-era sekarang, di pasca Undang-Undang 11 tahun 2020 dan juga di era pasca PP 7 tahun 2021, maka dukungan pemerintah sesuai amanat kedua regulasi tadi, minimal ada 6 ini yang dapat kita komunikasikan atau dapat kita harapkan. Yang pertama,
penciptaan sistem perizinan berusaha yang efisien dan efektif. Yang kedua, penciptaan situasi dan kondisi untuk mewujudkan kerjasama usaha antar UMKM dan koperasi maupun antar pelaku UMKM dengan koperasi maupun pelaku koperasi dengan usaha-usaha yang lain. Yang ketiga, penyediaan lapangan usaha yang dapat diikuti dan diusahakan oleh koperasi dan UMKM. Yang keempat, penyediaan dukungan pendanaan dan pembiayaan bagi pengembangan dan pemberdayaan organisasi dan usaha koperasi maupun UMKM. Yang kelima, dukungan terhadap upaya pendidikan yang dilakukan koperasi dan UMKM dalam rangka penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. 6. Pelindungan dan pendampingan aspek hukum dalam rangka pengembangan dan usaha organisasi koperasi maupun UKM. Inilah beberapa hal yang tentunya menjadi tugas pemerintah untuk mendukung, untuk memfasilitasi apa yang diusahakan koperasi dan UMKM, dan ini yang ada dalam amanat Undang-Undang 11 tahun 2020 maupun di PP 7 tahun 2021. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita pahami bersama, khususnya rekan-rekan pimpinan Dewan Koperasi Indonesia, bahwa pemerintah itu bermitra dengan Dikopin, atau Dikopin ini merupakan mitra dari pemerintah. Nah, tentunya kemitraan ini pasti harus mempunyai peran. Kemitraan ini berperan sebagai regulator dan fasilitator. Sebagai regulator dan fasilitator, diharapkan perannya itu akan melahirkan situasi dan kondisi yang mendorong lahirnya kerjasama sesama pelaku usaha. 2. Lahirnya regulasi sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan kerjasama. Rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan kemitraan Dikopin dan pemerintah ini, tentunya diharapkan mampu mendorong implementasi dari pasal 19 PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memberikan pelindungan kepada koperasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu dapat membuat kebijakan dua ini. Yang pertama, menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Ini adalah sebuah peluang yang tentunya Dikopin sebagai mitra pemerintah perlu memperjuangkan agar ketentuan di pasal 19 ini tentang penetapan bidang ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi itu dapat diwujudkan. Nah, ini tentunya menjadi tugas pimpinan Dikopinda, bagaimana melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing agar timbul atau muncul kebijakan yang menetapkan bidang-bidang kegiatan ekonomi yang boleh diusahakan koperasi. Yang kedua, menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha yang lain. Nah, ini kan sebuah kekuatan sebetulnya, rekan-rekan. Kekuatan dari amanat undang-undang. Bahwa di suatu wilayah, ketika ada sektor usaha yang telah berhasil diusahakan koperasi, itu tidak diusahakan oleh badan usaha yang lain. Nah, bagaimana implementasi dari pasal ini? Timbul rujukan-rujukan regulasi di masing-masing daerah. Tentunya ini tetap akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Tapi yang jelas bahwa pasal 19 ini merupakan sebuah pasal yang perlu kita perjuangkan bersama untuk melahirkan situasi dan kondisi yang mendorong lahirnya kerjasama sesama pelaku usaha
dan lahirnya regulasi yang melindungi dan memberikan kesempatan pengembangan dan pemberdayaan usaha koperasi, baik untuk kesejahteraan anggota maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Arah pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UKM pasca Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 7 2021 di satu sisi, lalu fungsi Dikopin sebagai fasilitator, edukator, dan advokator gerakan koperasi, serta mitra pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi di satu sisi, tentunya ini diharapkan bisa bertemu dalam wujud program kerja pimpinan Dikopin. Jadi ke depan rekan-rekan sekalian, pimpinan Dikopin ini di dalam rangka melakukan kegiatan atau dalam rangka menyusun program kegiatan, bagaimana kita mampu agar apa yang menjadi amanat pasca amanat Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 7 tahun 2021 ini akan dapat menjadi salah satu substansi atau materi dari program pimpinan Dikopin, baik di tingkat daerah, di tingkat wilayah maupun di Dikopin pusat. Sehingga melalui fungsi fasilitator, edukator, dan advokator dan koperasi inilah program-program kerja kita sungguh-sungguh program kerja yang sesuai dengan arah pengembangan dan pemberdayaan koperasi di UKM saat ini maupun program kerja yang sungguh-sungguh diharapkan oleh gerakan koperasi untuk mengembangkan usaha dan mengembangkan kerjasamanya, baik dengan sesama anggota koperasi, sesama gerakan koperasi, sesama koperasi dengan para pelaku usaha ekonomi yang lain. Inilah rekan-rekan sekalian, koperasi sekali lagi merupakan perwujudan amanat konstitusi yang harus hadir dalam keseharian kehidupan masyarakat. Dan itulah sebetulnya tugas kita bersama pimpinan Dikopinda, baik di Kota Blitar maupun di mana saja berada. Inilah rekan-rekan sekalian, apa yang dapat kami sampaikan di pertemuan pada hari ini. Mungkin saya terlalu melebar kemana-mana, tapi intinya bahwa di era-era sekarang ini, ketika amanat undang-undang sudah memberikan peluang, bagaimana peluang itu ditangkap oleh pimpinan Dikopinda dalam rangka melindungi, dalam rangka memfasilitasi, dalam rangka mengedukasi, dan dalam rangka mengadvokasi agar usaha maupun organisasi koperasi berkembang sesuai dengan harapan maupun tuntutan pada era saat ini, khususnya ketika kita memasuki era digitalisasi. Baiklah rekan-rekan sekalian, ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, tidak ada gading yang tidak retak, karena itu apabila di dalam rangka penyampaian kami, ketika saya menyampaikan aspirasi, menyampaikan materi, menyampaikan hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama, ada kurang lebih di sana, kami mohon maaf. Rekan-rekan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam koperasi.